Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Rahmawati Suroto, mahasiswi Magister Sains Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Pengaruh Narsisme CEO, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, dan Tata Kelola Perusahaan terhadap Manajemen Laba. Dalam penulisan proposal tesis saya ini, saya dibimbing oleh Profesor Jugianto Hartono M, MBA PhD. Berikut adalah outline presentasi saya. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua landasan teori dan tinjauan pustaka, dan yang ketiga adalah metode penelitian. Dalam mengelola perusahaan, manajemen akan menetapkan target pada setiap periodenya. Untuk mencapai target tersebut, salah satu langkah yang dapat dilakukan manajemen adalah dengan mengelola laba perusahaan. Hal ini dilakukan agar laba aktual yang diperoleh oleh perusahaan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Ketika laba aktual sesuai dengan target yang ditetapkan, maka manajemen dianggap memiliki kinerja yang lebih baik dan hal ini akan berdampak pada harga saham perusahaan yang cenderung akan lebih tinggi. Selain itu, manajemen mungkin melakukan manajemen laba atau pengelolaan laba karena kepentingan pribadi mereka, apalagi jika terdapat asimetri informasi antara pemilik dan manajemen perusahaan. Manajemen memanipulasi laba untuk meningkatkan pendapatan pribadi mereka dengan cara menyembunyikan sinyal atau berita buruk perusahaan yang akan berdampak pada bonus dan karir mereka. Aktivitas manajemen laba ini berdampak negatif terhadap pengguna laporan keuangan, khususnya investor. Hal ini karena pengambilan keputusan dalam membeli, menjual, atau menahan sekuritas itu diambil berdasarkan informasi yang diterbitkan oleh perusahaan. Adanya manajemen laba di dalam perusahaan akan mengurangi kemampuan investor dalam pengambilan keputusan sehingga investor akan mengambil keputusan yang tidak tepat. Berkaitan dengan aktivitas manajemen laba, di Indonesia sendiri telah banyak perusahaan yang melakukan aktivitas ini. Beberapa di antaranya adalah perusahaan BUMN atau Badan Usaha Milik Negara, yaitu PT Asuransi Jiwasraya dan PT Garuda Indonesia. Pada tahun 2006, PT Asuransi Jiwasraya melakukan manipulasi laba sebesar 360,3 miliar. Pada tahun ini, laba yang dicatatkan merupakan laba semu karena adanya rekayasa akuntansi atau window dressing. Akibatnya, pada tahun 2017, 2018, dan 2019, PT Asuransi Jiwasraya mencatatkan kerugian. Selain PT Asuransi Jiwasraya, PT Garuda Indonesia juga tersandung kasus atas laporan keuangan. Pada tahun 2018, salah satu kerjasama yang menopang laba bersih perusahaan yang mencapai 2,98 triliun adalah kerjasama dengan PT Mahata Aero Teknologi. Dana tersebut seharusnya dilaporkan sebagai piutang, namun perusahaan melaporkan dana tersebut sebagai pendapatan. Akibatnya, PT Garuda Indonesia mendapatkan sanksi dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Bursa Efek Indonesia atau BEI, dan Kementerian Keuangan atau Kemenku. Beberapa penelitian terdahulu mengenai manajemen laba telah banyak dilakukan, dan beberapa variabel menunjukkan hasil yang secara konsisten mempengaruhi manajemen laba, di antaranya audit committee expertise, audit tenure, dan narsisme CEO. Selain itu, beberapa variabel dari penelitian terdahulu juga menunjukkan hasil yang secara konsisten tidak mempengaruhi manajemen laba, di antaranya ukuran komite audit dan dualitas CEO. Hasil penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa beberapa variabel memiliki hasil yang tidak konsisten, di antaranya variabel board gender, direktur independen, rapat dewan, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Pada variabel board gender, Gul dan kawan-kawan tahun 2018, Haraki, El Gamal, dan Matar tahun 2019, Van dan kawan-kawan tahun 2019, Orazalin pada tahun 2019, dan Mangala dan Isa tahun 2019 menunjukkan bahwa board gender secara signifikan berpengaruh terhadap manajemen laba. Namun, hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Harris dan kawan-kawan pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa variabel board gender tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.
Dari tabel penelitian terdahulu dapat dilihat bahwa penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada faktor organisasi yang mempengaruhi manajemen laba. Belum banyak penelitian terdahulu yang menggunakan faktor aspek perilaku individu terhadap manajemen laba. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan menggunakan variabel narsisme CEO yang mewakili faktor dari aspek perilaku individu dengan menambahkan variabel tanggung jawab sosial perusahaan dan tata kelola perusahaan dari faktor organisasi. Selain itu, penelitian ini akan menjawab saran dari Kontesa Brahmana dan Tong pada tahun 2020 yang menyarankan untuk menggunakan variabel dari tata kelola perusahaan. Variabel dari tata kelola perusahaan yang akan diteliti pada penelitian ini adalah variabel board size, direktur independen, rapat dewan, dan dualitas CEO. Selain itu, penelitian ini juga akan menjawab saran dari penelitian Putri dan Prasetyo pada tahun 2020 yang menyarankan untuk menggunakan sampel di luar perusahaan LQ45. Maka dari itu, penelitian ini akan menggunakan sampel dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh narsisme CEO terhadap manajemen laba, pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan terhadap manajemen laba, dan pengaruh tata kelola perusahaan yaitu board size, direktur independen, dualitas CEO, dan rapat dewan terhadap manajemen laba. Motivasi penelitian. Penelitian ini termotivasi dari belum banyaknya penelitian terdahulu yang meneliti mengenai faktor dari aspek perilaku individu terhadap manajemen laba. Penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada faktor organisasi yang mempengaruhi manajemen laba. Bucol, Lopata, dan Mas tahun 2020 menjelaskan bahwa perilaku yang salah mengenai etika berkaitan erat dengan kepribadian. Nah, salah satu ciri kepribadian yang ada pada seseorang adalah narsisme. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan menggunakan narsisme CEO yang mewakili faktor dari aspek perilaku individu dengan menambahkan variabel tanggung jawab sosial perusahaan dan tata kelola perusahaan. Penelitian ini berkontribusi pada pihak teoritis dan pihak praktisi. Pada pihak teoritis, penelitian ini menambah bukti empiris terhadap kajian literatur di bidang akademik mengenai manajemen laba khususnya narsisme CEO. Pada pihak praktisi, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan investor dan calon investor dalam memprediksi adanya manajemen laba dalam perusahaan. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat digunakan oleh manajer perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam menangani masalah manajemen laba yang berkaitan dengan narsisme CEO, tanggung jawab sosial perusahaan, dan tata kelola perusahaan. Selanjutnya adalah ruang lingkup dan batasan penelitian. Penelitian ini terbatas hanya pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 hingga tahun 2019, sehingga hasil penelitian ini hanya mewakili sebagian populasi. Selain itu, pengukuran narsisme CEO pada penelitian ini hanya menggunakan 2 dari 4 indikator yang diambil dari penelitian Lin, dan Fang pada tahun 2020. Senada dengan teori keagenan, Swipper pada tahun 1989 menjelaskan bahwa manajemen diasumsikan memiliki informasi yang lebih banyak dan lebih privat dibandingkan dengan pemilik. Hal ini mengakibatkan manajemen dapat memilih elemen dari seperangkat peraturan dari pelaporan keuangan yang layak yang sesuai dengan kepentingan mereka. Lebih lanjut, Law pada tahun 2008 menjelaskan bahwa manajemen laba memiliki motif untuk memenuhi ekspektasi. Dengan kata lain, manajemen akan melakukan manajemen laba atau mengelola laba perusahaan untuk memenuhi ekspektasi pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini adalah pemegang saham dan calon investor. Ketika pemegang saham dan calon investor itu memiliki ekspektasi laba perusahaan itu naik, namun yang terjadi adalah laba perusahaan itu turun, maka hal ini akan membahayakan citra perusahaan dan akan membahayakan pula karir dari manajemen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengembangan hipotesis dari variabel yang pertama, yaitu narsisme CEO.
Narsisme sendiri merupakan ciri kepribadian tertentu yang dapat ditemukan dalam diri seorang CEO yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap hasil kinerjanya. Ini dan Spencer pada tahun 2002 menjelaskan bahwa seseorang yang memiliki perilaku narsistik cenderung memiliki harga diri yang tinggi dan citra diri yang positif yang tidak berdasar pada realitas objektif. Dalam teori egoisme, terancam, dan agresi, menjelaskan bahwa orang yang memiliki harga diri yang tinggi cenderung akan melakukan agresi ketika mereka merasa bahwa ego mereka terancam. Nah, salah satu ego yang dimiliki oleh narsisme CEO adalah mereka merasa senang apabila dirinya dianggap sebagai seseorang yang paling berharga di perusahaan. Nah, untuk meyakinkan bahwa mereka adalah orang yang paling berharga di perusahaan, mereka menggunakan kompensasi sebagai tolak ukur. Padahal pada umumnya kompensasi CEO itu sudah lebih tinggi 30% hingga 50% dari kompensasi tertinggi kedua eksekutif di perusahaan. Namun, narsistik CEO akan cenderung merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling berharga ketika mereka memiliki jarak mencapai 100% dengan kompensasi tertinggi kedua di perusahaan. Akibatnya, narsistik CEO akan melakukan berbagai macam cara termasuk manajemen laba atau mengelola laba perusahaan ketika hal itu akan berdampak pada kompensasi mereka. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa variabel narsistik CEO atau narsisme CEO itu secara konsisten mempengaruhi manajemen laba. Hasil penelitian terdahulu ini dilakukan oleh Capalbo dan kawan-kawan pada tahun 2018, Contessa Brahmana Dantong pada tahun 2020, Buchol Slopata dan Mas pada tahun 2020, serta Lin dan Fang pada tahun 2020 yang menunjukkan bahwa variabel narsisme CEO ini mempengaruhi manajemen laba. Dari penjelasan tadi, hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah narsisme CEO berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Selanjutnya adalah variabel tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam mengelola perusahaan, manajemen tidak hanya bertanggung jawab terhadap pemilik saja, namun manajemen juga bertanggung jawab terhadap masyarakat atau lingkungan sekitar perusahaan untuk menjaga kelangsungan bisnisnya. Hal ini senada dengan teori pemangku kepentingan atau teori stakeholder yang menyatakan bahwa manajer perusahaan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan stakeholder. Salah satu bentuk pemenuhan tanggung jawab tersebut adalah dengan mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan. Graskill, Palacios, Manzano, dan Hernandez Fernandez pada tahun 2016 menjelaskan bahwa perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial cenderung tidak melakukan manajemen laba. Hal ini karena informasi yang diungkapkan oleh perusahaan itu cenderung lebih transparan dan akan mengurangi aktivitas manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan. Hasil penelitian terdahulu mengenai variabel tanggung jawab sosial perusahaan menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Graskill, Palacios Manzano, dan Hernandez Fernandez pada tahun 2016, Buerte pada tahun 2020, Hickman, Iyer, dan Jaya Diapa pada tahun 2020, serta Lamidet, Lachal, dan Ayet pada tahun 2018 menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba. Namun, hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Liu dan kawan-kawan pada tahun 2017 yang membuktikan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Berdasarkan penjelasan tadi, hipotesis pada penelitian ini adalah tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengembangan hipotesis dari variabel tata kelola perusahaan yang diwakili oleh variabel board size, direktur independen, dualitas CEO, dan rapat dewan. Yang pertama, variabel board size atau ukuran dewan. Dewan direksi yang memiliki ukuran dewan yang lebih besar cenderung memiliki direktur independen yang lebih banyak yang memiliki pengalaman
aktivitas perusahaan atau keuangan yang lebih mendalam. Dalam teori keagenan dijelaskan bahwa masalah keagenan dalam perusahaan dapat diatasi oleh pihak yang independen. Hal ini berarti ketika perusahaan memiliki ukuran dewan yang lebih besar, perusahaan akan memiliki direktur independen yang lebih banyak yang nantinya dapat mencegah aktivitas manajemen laba atau menyelesaikan masalah-masalah keagenan di dalam perusahaan. Hasil penelitian terdahulu mengenai variabel board size atau ukuran dewan menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Hasil penelitian dari Kumari dan Patayanak pada tahun 2017, Al-Raini pada tahun 2018, Orazalin pada tahun 2019, Eldiri, Lambrinoudakis, dan Al-Haddad tahun 2020, serta Zehri dan Sgarni pada tahun 2020 membuktikan bahwa variabel board size atau ukuran dewan berpengaruh terhadap manajemen laba. Namun, hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mangala dan Isa pada tahun 2019 serta Putri dan Prastyo pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa variabel board size atau ukuran dewan tidak mempengaruhi manajemen laba. Dari penjelasan tersebut, hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah board size berpengaruh terhadap manajemen laba. Selanjutnya adalah variabel direktur independen. Direktur independen sendiri merupakan seseorang dari luar perusahaan yang dapat menjadi penengah saat terjadi perselisihan dalam manajer internal dan melaksanakan tugas yang melibatkan masalah keagenan serius. Nah, dalam hal ini, direktur independen sangat dibutuhkan di perusahaan karena menurut teori keagenan, pihak yang independen dapat menyelesaikan masalah keagenan di dalam perusahaan. Nah, dengan kata lain, adanya direktur independen dalam perusahaan dapat mencegah adanya aktivitas manajemen laba di dalam perusahaan. Hasil penelitian mengenai direktur independen menghasilkan hasil yang tidak konsisten. Pada penelitian Kumari dan Patanayak pada tahun 2017 serta Zehri dan Sgarni pada tahun 2020 menunjukkan bahwa direktur independen memengaruhi manajemen laba. Namun, hasil penelitian Al-Raini pada tahun 2018, Orazalin pada tahun 2019, dan Mangala dan Isa tahun 2019, serta Putri dan Prastyo pada tahun 2020 menunjukkan bahwa direktur independen tidak mempengaruhi manajemen laba. Untuk itu, hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah direktur independen berpengaruh terhadap manajemen laba. Variabel ketiga dalam tata kelola perusahaan adalah dualitas CEO. Dualitas CEO ini muncul di dalam perusahaan ketika seseorang memiliki peran ganda, yaitu menjadi seorang CEO dan ketua dewan direksi pada saat yang bersamaan. Dalam teori keagenan dijelaskan bahwa adanya asimetri informasi antara pemilik dengan manajemen itu membutuhkan pengawasan. Nah, ketika di dalam perusahaan itu terjadi dualitas CEO, maka peran yang membuat pengambilan keputusan di dalam manajemen dan peran pengawasan itu dilakukan oleh satu orang saja. Hal ini akan mengurangi efektivitas dari tindakan pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh ketua dewan direksi. Al-Raini pada tahun 2018 menjelaskan bahwa adanya dualitas CEO di dalam perusahaan ini dapat meningkatkan aktivitas manajemen laba. Hal ini karena seseorang memiliki keleluasaan untuk membuat keputusan di dalam manajemen dan melonggarkan aktivitas pengawasan. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa variabel dualitas CEO secara konsisten itu tidak signifikan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Al-Raini pada tahun 2018 serta Zehri dan Sgarni pada tahun 2020 membuktikan bahwa dualitas CEO tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Dari pernyataan tersebut, hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah dualitas CEO berpengaruh terhadap manajemen laba. Selanjutnya adalah variabel rapat dewan. Banyaknya rapat dewan yang dihadiri oleh direktur independen ini dapat mencegah terjadinya aktivitas manajemen laba di dalam perusahaan. Hal ini sesuai dengan teori keagenan yang menjelaskan bahwa masalah keagenan di dalam perusahaan dapat diatasi atau diselesaikan oleh pihak ketiga, yaitu pihak independen.
Dengan kata lain, rajinnya direktur independen datang di rapat dewan itu akan mencegah atau mengurangi adanya aktivitas manajemen laba yang ada di dalam perusahaan atau menyelesaikan masalah-masalah keagenan yang ada di perusahaan. Hasil penelitian terdahulu mengenai rapat dewan itu menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Hasil penelitian Mangala dan Isa pada tahun 2019 membuktikan bahwa rapat dewan secara statistik berpengaruh terhadap manajemen laba. Namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh Kumari dan Patanayak pada tahun 2017 itu menunjukkan hasil yang sebaliknya, yaitu rapat dewan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Dari pernyataan tersebut, hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah rapat dewan berpengaruh terhadap manajemen laba. Selanjutnya ada sampel penelitian. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari website Bursa Efek Indonesia dan website masing-masing perusahaan. Untuk sampel penelitian sendiri itu menggunakan perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia atau BEI pada tahun 2015 hingga tahun 2019. Untuk metode pemilihan sampel sendiri menggunakan progressive sampling dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan manufaktur yang terdapat di BEI paling lambat 1 Januari 2014. Selanjutnya, perusahaan melaporkan secara lengkap laporan keuangan yang telah diaudit pada periode penelitian yaitu tahun 2015 hingga tahun 2019. Kriteria selanjutnya adalah laporan tahunan perusahaan itu berakhir pada tanggal 31 Desember dan kriteria terakhir yaitu laporan tahunan perusahaan itu dilaporkan dalam rupiah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengukuran variabel-variabel yang dipakai dalam penelitian ini. Yang pertama adalah variabel dependen, yaitu manajemen laba yang akan diukur dengan conditional revenue model berdasarkan Staben tahun 2010. Model Staben ini dipilih karena model ini menjawab keterbatasan model aktual sebelumnya. Salah satu kelemahan yang dijawab pada model ini adalah pada model sebelumnya, proses penghasil aktual di perusahaan dengan industri yang sama diasumsikan sama pada estimasi cross-sectional. Nah, untuk perhitungan model Staben tahun 2010 ini, rumus yang dipakai adalah rumus seperti yang tertera pada slide ini. Selanjutnya adalah pengukuran variabel independen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengukuran narsisme CEO dan tanggung jawab sosial perusahaan. Pada variabel narsisme CEO dalam penelitian ini akan diukur menggunakan 2 indikator dari 4 indikator yang terdapat pada penelitian Lin, dan Fang pada tahun 2020. Yaitu indikator pertama adalah adanya foto CEO dalam laporan keuangan, yang kedua adanya foto CEO dalam laporan CSR perusahaan. Nah, selain kedua indikator di atas, data mengenai karakteristik CEO seperti umur dan jenis kelamin atau gender akan digunakan pada penelitian ini. Hal ini karena karakteristik CEO dapat mempengaruhi seorang CEO dalam mengambil keputusan. Nah, di sini umur digunakan karena semakin bertambahnya umur seseorang itu bisa jadi akan mengurangi narsisme atau perilaku narsistik yang dimiliki orang tersebut. Selanjutnya adalah tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, pada variabel ini, variabel tanggung jawab sosial perusahaan akan diukur dengan menggunakan GRI G4 Guidelines berdasarkan penelitian Kumala dan Sidegar pada tahun 2019. Selanjutnya adalah pengukuran dari variabel-variabel tata kelola perusahaan. Untuk variabel board size atau ukuran dewan akan diukur dengan menggunakan jumlah total direktur dalam perusahaan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Orazalin pada tahun 2019. Untuk variabel direktur independen, ini akan diukur dengan menggunakan persentase dari direktur independen di dalam dewan direksi berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Orazalin pada tahun 2019. Nah, untuk variabel dualitas CEO akan diukur dengan menggunakan variabel dummy berdasarkan
penelitian yang dilakukan oleh Areni pada tahun 2018. Untuk nilai 1 akan diberikan kepada perusahaan yang memiliki dualitas CEO, sedangkan nilai 0 itu akan diberikan kepada perusahaan yang tidak memiliki dualitas CEO. Nah, selanjutnya adalah variabel rapat dewan. Ini akan diukur dengan menggunakan banyaknya kehadiran direktur independen dalam rapat dewan berdasarkan penelitian Mangala dan Isa pada tahun 2019. Selanjutnya, untuk variabel kontrol, penelitian ini menggunakan satu variabel kontrol, yaitu variabel leverage, yang akan diukur menggunakan debt to equity ratio. Selanjutnya, untuk teknik analisis data, penelitian ini akan menggunakan regresi linear berganda dengan persamaan model seperti yang tertera pada slide ini. Sekian presentasi proposal tesis saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.